Nah, maka kata Abu Lais, ulama, man jalasa inda alim walam yakdir ala hibji syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Maka dengan hadis tadi Abu Lais berpendapat siapa orang yang duduk di samping orang alim, duduk ini ngaji maksudnya, udah dodok ning samping kiai. Hari dodok ning samping kiai doang mau bego itu. Ya mending daripada dodok di samping orang nggak ibadah. Mending bae mampu kiai. Duduk di sanding ulama, orang alim, tapi ngaji maksudnya duduk di sini. Kemudian lam yakdir ala hibji syai'in minal ilmi, dia jendel, otaknya belet, nggak nyambung apa yang diomongin ulama atau tidak mengerti dalam satu ilmu yang dikaji oleh ulama itu, nala sab'a karomatin, tetap dia mendapatkan 7 kemuliaan. Orang ngerti nebae 7 kemuliaan. Oh mau ngerti. Kiai perangen lamun deke dodok ngaji nekun sambil turu, tetap sab'a karomatin, 7 karomah. Lalu bagaimana kalau dia ngelamun sambil ngopi ngerokok, tetap sab'a karomatin, tidak ada alasan. Walaupun dia sambil ngelamun bedodok ning majelis tapi lamunannya waduh ning dinding. Wang sampai tembus 7 planet. Tetap Allah berikan sab'a karomatin, 7 karomah tetap. Sebab tidak ada mutlak, tidak ada alasan. Pertama, fadlal muta'allimin. Pertama, dia mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Apa keutamaan orang belajar? Orang yang belajar itu sama dengan mencari surga, dan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Man salaka thoriqan itu. Kemudian yang kedua, wa ubsahu aniz dzunub, dia menjaga dari perbuatan dosa. Terjaga, masa ngajiku sambil migur, kan orang mungkin gak figur wih migur sambil ngurunguni ngaji, kan gak mungkin. Dia dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kalau dia duduk bareng-bareng dengan ulama. Kemudian walam kelangkah mana tadi, wa nuzular rahma alaihi ala khuruji min baiti, akan diturunkan rahmat ketika dia keluar dari rumahnya menuju orang alim tadi. Keluar nih umpamanya dari rumah, niat mau ngaji, niat mau datang ke orang alim, ke ulama, akan diturunkan rahmat ketika dia keluar. Jadi kalau di filmin mah itu ditaburin bunga itu, marhaban ya Nabi, ditaburin bunga sampai ke majlis. Lamun kedeleng mah berhubung orang kedeleng kan, buah-buah Melayu darah ni setan. Pokoknya ditaburin rahmat sama Allah. Wa nuzular rahmat alaiha la khuruji min baitih. Melangkah satu langkah saja dia diberikan rahmat, bercucuran rahmat dari langit. Masya Allah. Sholat belum tentu sholat. Lalu bagaimana orang sholat? Belum tentu, nggak ada kejelasannya. Kenapa? Sebab kalau sholatnya nggak ada ilmu, bodoh dia. Kemudian setan gemuk di badannya. Tapi kalau orang ngaji, ngantuknya jadi ganjar tuh. Nah kok mau sambil ngopi sambil ngerokok kayak cerdas otaknya kan, ngerungune. Wis nyedote enak, surga kedeleng. Nginum kopi surga Firdaus, ngerokok surga aparane kemana kan, maklah ya surga Iliyin. Masya Allah, tambah ilmu luar biasa. Kemudian wa idza najalatir rahma ala alil khalqah asallahu nasibun wa yuktabu la ta'ah madama mustami'an. Ketika rahmat itu diturunkan kepada orang yang mau ngaji tadi, keluar satu langkah saja, maka hasil apa yang dimaksudnya. Tujuannya hasil, mencari ilmu tujuannya, maka hasil ilmunya.
Kemudian dunia hasil mekut dunia memilu dengan orang yang soleh, ikut. Kemudian wayuk tabulau ta'ah madama mustami'an, dicatat oleh Allah sebagai hamba yang taat selagi dia dengan orang alim tadi, mendengarkan hukum-hukum Allah. Dicatat orang yang taat. Dicatat orang yang taat itu luar biasa itu. Seperti tadi, berangkat kita sholat belum tentu dicatat orang yang taat. Berangkat kita haji umroh belum tentu dicatat orang yang taat. Tapi keluar dari rumah menuju majelis taklim dicatat orang yang taat. Itu kelebihannya. Wa idza daqa qalbuhu li adamil fami sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Kemudian apabila si santri tadi, kita ini kan santri juga nih yang hadir nih. Ada santri itu santri netep itu dari pagi sampai malam, pagi lagi ya netep di rumah kiainya, itu santri tetep. Ada santri kalong, jamaah malam Jumat itu santri kalong, waya malam Jumat BTK, santri juga tetep. Ketika kita membahas sebuah ilmu di dalam majelis, sulit, tidak paham-paham apa yang dimaksud kiai itu ngomong ya. Kok saya nggak paham umpamanya, sulit dipahami. Maka kesulitan itu saragamuhu wasilatan ila hadratillah, kebingungannya itu menjadikan hadirnya Allah di dalam hati. Kebingungannya itu Allah ridho kepadanya daripada ngelamun sing ora-ora kan. Arab turu menghayal dingin lah, janda enak turunnya geblek gitu. Menghayal jadi pilot, menghayal jadi jenderal umpamanya. Tapi kalau yang dipikirin itu soal ilmu, apapun itu ilmu, baik itu ilmu tauhid ilmu fikih atau dia ilmu-ilmu untuk menenangkan hati dia pikirin. Nggak paham, pusing dia umpamanya. Nah pusingnya itu menjadikan Allah ridho kepadanya. Kan ada pusing yang Allah nggak ridho. Dicerai umpamanya sama istri, mikiri beda kening rabine, atau dicerai perempuan pacarnya, stres dia sampai orang salat lah. Wong calon kita nih megat kita, nah pusingnya nggak ridho Allah. Tapi kalau pusingnya urusan agama, Allah ridho kepadanya. Wa yara izzal alim wa zalal fasik payamilu tabi'un ilal ilmi. Kemudian orang yang sering duduk dengan orang alim itu, dia akan memandang orang alim itu, memandang orang yang berilmu itu luar biasa. Ini memang yang diberikan anugerah oleh Allah. Dia akan menganggap orang alim itu memang diberikan oleh Allah. Kemudian dia akan menghinakan orang yang fasik. Melihat orang fasik, melihat orang yang tidak melakukan ibadah, di dalam hatinya menjadi enggan untuk bergaul. Itu kalau dia duduk di tempat orang-orang alim. Dan pasti itu, kalau kita sering ke majelis-majelis, ketika ada orang yang fasik, nggak mau melakukan ibadah, malas kita bergaul dengan dia. Dan memang dilindungi oleh Allah. Dilindungi pasti. Hati itu nggak enak aja, nggak enak. Kayaknya nggak enak dengan dia, atau kita takut ke bawah-bawah. Itu memang sebenarnya lindungan dari Allah. Dijaga oleh Allah supaya kumpulnya dengan orang yang soleh. Fayamilu tabi'u ilal ilmi, maka hatinya selalu condong kepada ilmu. Nah itu sudah mendapat karomah 7 tadi. Kalau kita merasa kayaknya satu Jumat aja nggak ditinggalin itu merasa kehilangan, itu sebetulnya sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli ilmu. Kalau kita merasa, rugi amat nih satu Jumat nggak hadir, itu orang ahli ilmu. Nggak sadar Allah catat di dalam hatinya, Allah cap hatinya sebagai orang yang mencintai ilmu. Wa yaruddu qalbuhu minal fiski, dia akan menolak hatinya dengan perbuatan-perbuatan fasik, nggak nerima. Jangankan dia mau berbuat, melihat orang aja risih gitu. Risih melihatnya, itu sudah iman nancep di dalam hati berkat menuntut ilmu.